بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. الحمد لله. Ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwah dan akhwat, anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kembali kita bisa hadir melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum lanjut kita ingatkan hal yang perlu untuk diingatkan, khususnya bagi penuntut ilmu yang menjadi teladan dalam masyarakat, bahwa apa yang terjadi di negeri kita, di Sumatera, dengan musibah yang sangat besar, harta benda, kampung, bahkan korban jiwa yang banyak. Kita yakini bahwa itu adalah takdir dari Allah, musibah, dan kita ikut berduka cita atas kejadian tersebut. Tapi ada hal yang penting yang juga perlu untuk diperhatikan, bahwa sebagian orang yang belajar ya penting bahwa mengingatkan manusia dari dosa, syirikan, bid'ah, maksiat dengan segala bentuk dan ragamnya. Tapi kadang sebagian manusia lalai. Ada dosa terhadap lingkungan. Dosa terhadap lingkungan. Merusak lingkungan. Baik hutan maupun tanah ataupun air. Yang membawa kerusakan yang besar. Sementara Allah mengingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, jadi penuntut ilmu harus juga mengingatkan dirinya dan masyarakatnya untuk menjaga lingkungan. Karena itu tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah merusak lingkungan, menebang pohon. Tapi yang ada sebaliknya, suruh tanam pohon. Ya, walaupun kadang hasilnya bukan kita yang nikmati. Burung-burung, hewan-hewan, dan dijamin dapat pahala.
Ya, tapi sebagian manusia terlalu serakah. Yang selalu dipikirkan keuntungan dirinya, keuntungan ekonomi akhirnya membawa kerugian yang jauh lebih besar. Bahkan kadang-kadang bisa berlanjut pada generasi berikutnya. Ya, yang menderita bukan dia saja, tapi anak cucunya. Nah, ya itu sekedar mengingatkan saja ya. Jangan sampai kita yang belajar, ya kita juga yang banyak merusak lingkungan. Buang sampah sembarang di got, apalagi di saluran di depan. Yaitu bagian dari pendidikan Islam. Harus bersih. Ya. Jadi bukan dirinya saja bersih, tapi lingkungannya juga harus bersih. Ya. Bukan bajunya saja yang bersih, hatinya yang bersih, tapi juga lingkungannya harus bersih. Nah, karena lingkungan bagian dari ya, kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Qala babu ma jaa annallaha ihtajaza at-taubata an sahibil bidah. Bab ma jaa yani dalil-dalil atau asar yang datang dari salaf yang menunjukkan bahwasanya Allah ihtajaza ya. Yani ihtajaba atau hajaba sebagaimana dalam riwayat bahwasanya Allah menghalangi atau menutupi taubat dari pelaku bidah. Ini bab ya. Bab yang terakhir ya, sebelum masih ada satu bab sesudahnya, pelengkap dari bab sebelumnya atau penyempurna dari bab sebelumnya, bahwa bid'ah itu lebih besar ya, lebih berbahaya daripada maksiat atau dosa besar. Salah satu sebabnya ya ini, bahwa Allah menutupi atau menghalangi taubat dari pelaku bidah. Dan kalau kita lihat kenyataannya, ya memang lebih banyak orang yang bertobat dari dosa-dosa besar daripada ahlul bidah. Ya, penzina, pemabuk, pencuri, itu banyak yang bertobat. Nah, tapi ahlul bidah jarang. Hadza marwiyu min hadisi Anasin wa min marasili Al-Hasan, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi masalah ini masalah yang terkait dengan bid'ah. Ya, terkait dengan bid'ah. Tapi apa maknanya? Ya. Apa maknanya bahwa Allah itu menghalangi ya, atau menutupi taubat dari pelaku bid'ah? Dalam sebagian riwayat dikatakan sahibi kulli bid'ah atau kullu
sahibi bid'ah. Kalau kita lihat kenyataan, ya, ada juga ahlul bid'ah yang bertobat. Ya, ada ahlul bid'ah yang bertobat. Termasuk bid'ah yang besar seperti Khawarij yang kemudian didatangi oleh Abdullah bin Abbas, dihujai, akhirnya banyak di antara mereka yang kembali kepada sunnah. Dalam riwayat dikatakan sepertiga atau lebih dari sepertiga yang rujuk kembali kepada sunnah. Ya, kisahnya ma'ruf. Atau di zamannya Imam Ahmad, ketika sebagian ulama yang didukung oleh penguasa memaksakan atau mempropagandakan bid'ah bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini kan bid'ah yang besar. Al-Quran itu makhluk. Tapi kemudian ada sebagian yang rujuk. Ada sebagian yang rujuk. Rujuk kembali kepada ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah sekarang pertanyaannya, ya, kalau dimaknai hadis ini Allah menghijab atau menahan atau menutupi taubat dari ahlul bid'ah, apa maknanya? Ya, para ulama menjelaskan bahwa maknanya bahwa pelaku bid'ah itu, khususnya yang sudah mendarah daging bid'ahnya, sebagaimana pada pelajaran yang lalu, ya, bahwa bid'ah itu seperti penyakit anjing gila. Ya. Tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bisahibi. Jadi penyakit hawa nafsu itu akan mengalir dalam tubuh seperti penyakit anjing gila, ya, penyakit rabies. Kalau sudah digigit, rabies itu akan cepat menyebar. Masuk ke tulang-tulang, masuk ke urat-urat, dan seterusnya. Maka dikatakan bahwa ahlul bidah ketika sudah mendarah daging bid'ahnya, maka itu sangat sulit untuk bertobat. Ya. Bukan tidak mungkin bertobat, akan sangat sulit bertobat. Atau dimaknakan kalaupun dia bertobat, sangat sulit untuk bertobat secara sempurna. Ya, secara sempurna, selalu muncul sisa-sisa bid'ah. Kadang bertobat dari satu bid'ah, kemudian muncul lagi bid'ah yang lain. Ya. Muncul bid'ah yang lain. Karena sudah mendarah daging. Ya, karena itu Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa atau membawakan riwayat ini yang menunjukkan yang ingin dicapai sebenarnya bahwa ahlus sunnah itu tidak
mengenal kompromi dengan bid'ah. Itu asalnya. Sunnah tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Ahlus sunnah bisa saja di antara mereka ada yang penjahat, pelaku dosa dan maksiat. Tapi kalau dia kenal sunnah, tidak ada yang mau melakukan bid'ah. Tidak ada yang mau melakukan bid'ah. Karena kalau dia sudah paham sunnah, tidak mau dia melakukan bid'ah. Walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain. Ya karena itu misalnya seperti sahabat yang suka minum, dihukum, lama-lama minum lagi. Dihukum, lama-lama minum lagi. Nah, sampai ada sahabat yang tidak tahan. Dia ingin menebas lehernya. Nabi bilang apa? Jangan. Li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal dia pelaku maksiat. Tapi kenapa Nabi mengatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya? Artinya cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah. Walaupun cinta juga kepada maksiat. Bukan berarti disuruh orang berbuat maksiat. Sama sekali tidak. Tetapi menunjukkan bahwa bid'ah itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena kesempurnaan agama, ya, sebagaimana sudah dilewati bab-babnya, itu dengan kesempurnaan sunnah. Dan bid'ah itu menyebabkan agama ini tidak sempurna. Sementara maksiat tidak menghalangi agama ini sempurna. Karena orang yang maksiat tetap menganggap ini bukan bagian dari agama. Ini bukan bagian dari agama. Tapi kalau dia melakukan bid'ah, berarti secara tidak langsung dia mengatakan atau kenyataannya seakan-akan dia menganggap agama ini belum sempurna. Ya, agama ini belum sempurna. Nah, kan itu beliau membawakan riwayat berikutnya, ya. Wa dzakara Ibnu Waddah. Beliau ini punya kitab Al-Bida', ya. Al-Bida' wal Hawadis. An Ayyub qala kana rajulun yara ra'yan faraja anhu fa ataitu Muhammadan farihan bidzalika ukhbiruhu faqultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yarah faqala unzuru ila ma yatahawwalu inna akhiral hadisi asyaddu alaihim min awwalihi yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah summa la yauduna ilaihi. Wasu'ila Ahmad bin Hanbal an ma'na dhalik faqala la yuwaffiquna lit-taubah. Jadi riwayat ini menggambarkan bahwa kalau ada seseorang yang mendahulukan akalnya, ra'yu, akal, apalagi di zaman kita sekarang,
Akal itu muncul dari dirinya. Ya, muncul dari dirinya. Padahal agama itu datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jal. Makanya kita disuruh ittiba, bukan disuruh berpendapat, tapi disuruh ittiba. Ya, pendapat itu harus ittiba. Bukan pendapat dalam artian pendapat itu muncul berdiri sendiri, tidak ada sandarannya. Ya, tidak ada sandarannya. Maka Ayub As-Sakhtiyani ya mendatangi Muhammad, yakni Muhammad Ibnu Sirin rahimahumullah. Kemudian dia berkata kepadanya, apakah engkau merasa bahwasanya fulan itu meninggalkan pendapatnya yang dia yakini itu pendapatnya? Maka apa jawaban beliau? Lihatlah apa yang menjadi atau yang terjadi padanya dari perubahan. Ya. Sesungguhnya akhir al-hadis, akhir dari pembicaraan orang itu asyaddu alaihim min awwalihi. Maksudnya ketika dia punya pendapat yang tidak ada sandarannya dari wahyu, dari dalil, kadang dia berubah pendapat. Tetapi perubahan pendapatnya lebih berbahaya daripada pendapat awalnya. Inilah maksudnya contoh gambaran bahwa bid'ah itu sangat berbahaya. Kadang sebagian orang meninggalkan bid'ahnya, tapi masuk ke dalam bid'ah yang lebih besar, yang lebih berbahaya. Sampai digambarkan di sini ya, seperti bid'ahnya Khawarij. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tsumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Kalau sudah keluar kan tidak bisa kembali. Nah, itulah bahayanya keumumannya bid'ah. Ya, walaupun ada juga yang bertobat darinya. Karena itu Imam Ahmad ketika ditanya apa maknanya, beliau menjawab, ya, mereka susah mendapatkan taufik untuk bertaubat. Bukan tidak mungkin, tapi sulit. Nah, kebanyakannya sulit. Kalau bid'ah itu sudah mendarah daging, nah, itu sulit. Ya, makanya misalnya orang-orang punya pemikiran Khawarij, dibawakan dalil, ya, kadang dia terima dalil itu, muncul lagi dalil yang lain. Ya, muncul lagi dalil yang lain yang dia pakai untuk membenarkan bid'ahnya. Ada saja selalu dalilnya. Nah. Kenapa bisa demikian? Ya, karena bid'ah itu syubhat. Syubhat itu umumnya kalau sudah mendarah daging di dalam hati, itu susah hilang. Jadi kalau dia senang dan cinta kepada bid'ah, maka dia hanya berpindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain. Ya, bid'ah yang lain. Makanya coba lihat sebagian orang. Karena dia cinta kepada bid'ah, kadang mereka tidak melakukan bid'ah-bid'ah yang umumnya
sudah dikenal bahwa itu bid'ah. Misalnya dia tidak mau merayakan maulid atau yang semacamnya. Tapi karena dia cinta, hatinya bid'ah, cinta kepada bid'ah, dia buat perayaan Muharram. Perayaan Muharram, tahun baru Hijriyah. Jadi pindah dari satu bid'ah kepada bid'ah yang lain. Kita jangan merayakan malam tahun baru, karena itu perayaannya apa? Orang lain, bahasanya orang lain, orang kafir. Tapi bikin zikir jamaah di malam tahun baru. Jadi dia ingin melawan sesuatu yang mungkin banyak dibicarakan bahwa itu tidak boleh, itu haram. Dia ingin melawan tapi dengan bentuk yang lain, yang bukan kembali kepada sunnah, tapi kembali kepada akalnya. Kalau zikir berjamaah kan bagus. Daripada umat pergi pawai tahun baru, lebih baik kita zikir berjamaah. Jadi dia ingin melawan bid'ah, memunculkan sesuatu yang bisa menjadi bid'ah yang lebih besar. Ya, itu bahayanya. Karena dalam hatinya ya cinta dan senang kepada hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang cinta kepada sunnah, tidak peduli acaranya orang, apa yang dilakukan orang. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan dalam agama. Tidak ada hubungannya dengan orang kafir maksudnya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya malam tahun baru, ya tidak ada hubungannya, kita tidak ada acara di situ. Tidak perlu ikut-ikutan mengurusi urusannya orang lain. Kita disuruh mengurusi urusan yang diperintahkan oleh syariat. Itulah namanya cinta kepada sunnah. Apakah ada sunnahnya di malam itu? Kalau tidak ada, ya sudah. Tidak ada hubungannya dengan orang. Pahami? Tidak ada hubungannya dengan orang kafir sekalipun, tidak ada hubungannya. Jangan karena ingin melawan orang kafir, karena ingin itu kan namanya pendapat, ra'yu. Daripada begini, ya ini mending. Menurut ra'yunya mending. Tapi secara agama, secara sunnah tidak ada. Nah, itu berbahaya. Itu kadang lebih berbahaya daripada orang yang ikut-ikutan perayaan. Karena orang yang ikut-ikutan perayaan tahu je bahwa ini perayaannya orang lain, cuma mau senang-senang saja. Tapi kalau dibungkus dengan acara-acara yang lebih islami, apalagi nanti ibadah, nah itu berbahaya. Nah, ala kulli hal, seorang muslim, yaitu tadi, hendaknya, dan ini yang diinginkan dalam kitab ini, bahwa kuncinya adalah iltizam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuncinya di situ. Bukan sekedar menampakkan hal-hal yang zahir. Hal-hal yang zahir yang nampaknya bagus. Taib. Berikutnya ya, babu qaulihi ta'ala ya ahlal kitab. Harus kita bahas panjang lebarnya. Ya ahlal kitab.
Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Ha antum haulai hajastum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi ayat ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab ini ya Fadlul Islam, menunjukkan bahwa kita disuruh ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi disuruh ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, sudah kita bahas dulu dalam kitab Sulus Salasa. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi asalnya kita disuruh ittiba. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disuruh ittiba. Itulah namanya as-siratal mustaqim. Makanya dibawakan ayat ini yang menggambarkan bahwa nanti ada golongan manusia yang hanya suka kalau bahasanya orang sekarang suka mempropagandakan dirinya bahwa dirinya begini dan begitu. Ya. Orang Yahudi dan Nasara juga mempopulerkan dirinya bahwasanya mereka mengikuti Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan kami mengikuti Ibrahim. Orang Nasara juga mengatakan kami mengikuti Ibrahim. Makanya ayat ini membantah bahwa pengakuan seperti itu tidak ada gunanya. Yang berguna adalah bukti nyata, bukan pengakuan. Apa milahnya Nabi Ibrahim? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa Ibrahim? Sifatnya Ibrahim. Hanifa. Musliman. Atau qanitan. Hanifan. Inna Ibrahim qanitan, hanifan, musliman. Walam yaku minal musyrikin. Jadi Ibrahim qanitan, selalu taat kepada Allah. Nabi Ibrahim hanifan, selalu menjauh dari penyimpangan khususnya kesyirikan. Dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Itulah hakikatnya millahnya Ibrahim. Nah sekarang kalian wahai orang-orang Yahudi, tidak ada bentuknya yang kalian nampakkan seperti itu. Kalian menyembah Uzair, mengatakan Uzair ibnullah. Ya. Kalian melakukan kesyirikan. Kalian punya banyak ilmu tapi tidak beramal. Yahudi kan begitu. Banyak ilmunya tapi tidak beramal. Ibrahim qanitan, beramal sesuai dengan ilmunya. Demikian juga wahai kalian orang Nasara. Kalian hanya menganggap diri kalian pengikut Ibrahim. Tapi kenyataannya berbeda. Ya kan? Kalian menjadikan Isa ibnullah.
berbuat syirik. Kemudian kalian beramal tanpa ilmu. Berarti Ibrahim di satu sisi, kalian di sisi yang lain, tidak pernah ketemu. Padahal kalian selalu menganggap kami ini pengikut Ibrahim. Ya. Makanya Allah menjawab, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasara. Bahkan Ibrahim ada sebelum adanya Yahudi dan Nasara. Tapi maksudnya di sini Yahudi dan Nasara yang telah menyimpang dari agamanya. Ya, menyimpang dari agamanya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh kalau gambarannya orang Yahudi dan Nasara yang mengaku pengikut Ibrahim, maka nanti ada juga dari umat ini yang mengaku pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Muhammad di sisi yang lain, mereka di sisi yang lain. Muhammad sudah memberikan contoh sunnah-sunnah yang sempurna, yang lebih dari cukup. Mereka buat-buat bid'ah-bid'ah yang baru. Tidak ada hubungannya kan? Jadi ketika mereka mengadakan bid'ah, mereka mempropagandakan dirinya lah yang paling cinta Nabi. Makanya kecintaan kepada Nabi itu ittiba. Ittiba kepada sunnahnya Nabi. Bukan dengan membuat-buat bid'ah-bid'ah. Jadi pengakuan saja tidak ada buktinya, itu tidak memberi pengaruh apapun. Ya, tidak memberi pengaruh apapun. Jadi kalau Allah nanti menolak orang Yahudi dan Nasara sebagai pengikut millah Ibrahim, maka nanti Muhammad juga akan menolak. Sebagaimana nanti mereka terusir dari haudnya Nabi. Karena mereka membuat bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama. Nah, yaitu sisi pendalilannya secara singkat. Jadi mereka ingin intisab supaya mereka mulia. Mereka ingin mulia dengan intisab kepada Nabi. Sebagaimana Yahudi dan Nasara ingin mulia dengan intisab kepada Ibrahim. Tapi kemuliaan itu hanya angan-angan kalau tidak ada buktinya. Atau buktinya bertentangan dengan yang harusnya mereka laksanakan. Nah, karena itu jangan mudah terpedaya dengan pengakuan-pengakuan. Biar orang tidak mengaku, tapi kalau dia buktikan, ya, orang akan mengakuinya. Misalnya, karena lagi terkenal, oh saya santri di JF. Di mana-mana dia bilang begitu, saya santri di JF. Itu kan namanya pengakuan. Tapi kalau dia jarang hadir, ya tinggallah pengakuan. Biar dia tidak sampaikan kepada siapapun. Misalnya saya santri di JF, kalau memang dia santri, ya tetap dia santri. Biar orang juga tidak mengakui yang di luar. Tetap dia santri di JF karena dia memang santri di situ. Dia amalkan, dia kerjakan pekerjaannya sebagai santri. Jadi tidak butuh pengakuan.
Yang dibutuhkan adalah pembuktian. Nah, kemudian saya menyebutkan ya, wa fi hadis khawarij, hadisil khawarij. Ya, coba lihat khawarij. Kita singgung secara singkat saja. Khawarij itu disifatkan dengan beberapa sifat. Di antaranya mereka disifatkan yamrukuna minad din. Sebagaimana tadi. Kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari agama seperti busur lepas anak panah lepas dari busurnya. Atau Nabi dalam sebagian hadis mensifatkan yaqra'unal Qur'an wala yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Iya. Bahkan mereka disifatkan bahwa ibadah mereka lebih bagus daripada ibadahnya sahabat. Siang hari mereka puasa. Malam hari mereka salat malam. Ini beragama atau tidak? Ya luar biasa. Kalau orang tidak mengerti ilmu, inilah orang yang paling bagus agamanya. Banyak puasanya. Banyak salatnya. Banyak membaca Al-Qur'annya. Apa lagi? Tapi justru Nabi mensifati mereka keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Kenapa seperti itu disifatkan Nabi? Karena tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, kuncinya di situ. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya kan? Sunnahnya Nabi dikafirkan orang yang melakukan dosa besar? Tidak. Berarti mereka mengatasnamakan agama yang bukan bagian dari agama. Bahkan mereka mengkafirkan sebagian sahabat yang melakukan dosa-dosa besar. Iya. Itu keluar dari sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Padahal ibadahnya luar biasa. Ya karena itu jangan kita ulangi, jangan suka terpedaya atau tertipu, apalagi tertipu dengan ibadah. Tapi lihat usulnya. Apakah usulnya mengikuti usul Ahlus Sunnah atau tidak? Lihat akidahnya. Sudah belajar kan akidah para sahabat, imam-imam yang sesudahnya sama. Mereka ini akidahnya lain-lain. Aneh-aneh. Orang-orang yang terbaik pun dimusuhi. Bahkan dibunuh. Seperti Utsman ibn Affan. Orang terbaik di zamannya. Tapi dibunuh oleh Khawarij. Dengan alasan tidak berbuat adil. Ya, tidak berbuat adil. Jadi karena perbuatan yang tidak adil itu yang dijadikan alasan untuk sampai membunuh. Ya, sampai
membunuh. Padahal dalam Islam membunuh itu dosa besar. Ya. Jadi mereka lari dari dosa masuk ke dalam dosa yang lain. Ya, mereka mengejar keadilan tapi mereka berbuat tidak adil. Ya, itulah cirinya ahlul bidah. Mereka menganggap mencintai, ya, khususnya mencintai Nabi, tapi amalannya tidak menunjukkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir ya, wafihi annahu Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna ala abi fulan laysu li bi awliya innama awliyai al-muttaqun. Ya, subhanallah. Jadi beliau Syekh rahimahullah menjadikan ini sebagai dalil pentingnya bukti bukan pengakuan. Ya. Inna ali abi fulan, ya. Dalam sebagian riwayat inna ali abi Thalib laisuli bi auliya. Mereka-mereka itu bukan wali-waliku. Bukan orang-orang yang mencintaiku dan menolongku. Walaupun mereka itu orang-orang yang dekat dengan saya dari sisi kekerabatan. Ada Ja'far, ada Abbas, ya, dan yang lain-lainnya dari kerabat-kerabat dekatnya Nabi. Nabi mengatakan bahwa keluarga-keluarga itu bukan wali-waliku. Artinya bukan wali-waliku hanya sekedar karena kekerabatan. Bukan karena sekedar kekerabatan. Kekerabatan benar. Mereka kerabatku. Tapi bukan itu menjadi sebab mereka itu wali-waliku. Kalau begitu siapa wali-walimu? Ya, Nabi sendiri menjawab, innama awliyai al-muttaqun. Sungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang siapa orang-orang yang bertakwa? Nanti riwayat berikutnya, orang yang bertakwa itu, takwa yang sebenarnya adalah yang mengikuti sunnahnya Nabi. Itulah orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan diukur dengan mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah. Jadi jangan terpedaya ketakwaan diukur dengan amalan-amalan yang zahir. Tapi tidak mengikuti sunnah. Itu jauh dari ketakwaan. Walaupun ada bentuk takwanya. Tapi takwa yang sebenarnya yang mengikuti sunnah Nabi. Nah, itulah wali-walinya Nabi. Jadi kalau kerabatnya mengikuti sunnahnya, ya dialah orang yang paling dekat dengan Nabi. Karena ada hubungan kekerabatan dan juga mengikuti sunnah Nabi. Dia punya nilai plus dibandingkan dengan yang bukan kerabatnya Nabi. Tetapi ukuran pokok wali-walinya Nabi adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita ketika sholat selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit lagi sebelum kita azan, ya.
atau mungkin pertemuan berikutnya ya. Ya sebagai pelengkap bahwa orang yang ingin mengejar ketakwaan, ya, mengejar ketakwaan, maka kejarlah dengan mempelajari sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi yang paling besar adalah keyakinan, ya, tauhid. Sunnah Nabi yang paling besar adalah tauhid. Karena itu sunnah seluruh para nabi. Ya, seluruh para nabi. Para nabi sepakat dengan tauhid. Sebagaimana sahabat tabi'in yang tidak menyimpang, atba'ut tabi'in yang tidak menyimpang, sepakat pada akidah yang sama. Ibadahnya sepakat tidak? Sebagainya tidak sepakat. Tata cara sholatnya ada yang sedikit berbeda. Apalagi dalam masalah-masalah fikihnya banyak berbeda. Tidak sepakat kan? Ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hambali, ada ini tidak sepakat. Tapi apa yang sepakat? Akidahnya. Sebagaimana para nabi sepakat akidahnya, tapi syariatnya berbeda-beda. Ya. Karena itu siapa yang ingin memperjuangkan sunnah Nabi, perjuangkanlah akidah yang benar. Di mana-mana perkenalkan akidah yang benar. Itu sunnah Nabi yang paling besar. Dan itulah sunnah yang banyak dilupakan orang. Ya, sunnah yang banyak dilalaikan orang. Sehingga kalau dibawakan keyakinan yang benar, dianggap ajaran yang baru. Dianggap Wahabi. Tapi kalau kita datang salat, apalagi mengikuti mazhab mereka tidak akan mengatakan Wahabi. Tapi kalau kita katakan tidak boleh minta kepada kuburan, tidak boleh bertawassul kepada orang meninggal, bahwa Allah ada di atas langit, Wahabi. Atau gelar-gelar yang lain, karena dianggap asing dan aneh. Kalau ibadah tidak. Umumnya tidak dianggap asing. Tapi cara beragama khususnya berkeyakinan yang benar itu yang dianggap asing. Ya jadi kesimpulannya bab ini walau masih ada satu hadis ya, sebagai penyempurna dari bab sebelumnya bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar secara jumlah, bukan satu persatu ya perbandingannya, tapi secara jumlah, secara jenis. Salah satunya karena ahlul bidah itu susah dan sulit bertobat dibandingkan dengan ahli maksiat. Nah, Allahu a'lam. Adzan dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa setelah adzan. Allahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah. Nah, ada yang mau bertanya? Oh. Apa hukum mempelajari ilmu filsafat di sebuah instansi atau sekolah, dan bahayanya apa? Ya, makruf bahwa falsafat itu ya mengedepankan rasio atau akal. Itu kuncinya ya, mengedepankan rasio atau akal. Sehingga ketika didatangkan dalil, kalau tidak sesuai dengan akalnya dia pasti tolak dengan alasan bertentangan dengan akal. Jadi mereka menjadikan akal itu sebagai mizan penentu kebaikan dan kebenaran, bukan dalil. Ini sangat berbahaya. Dan asalnya falsafat itu masuk ke dalam barisan kaum muslimin ketika kaum muslimin menerjemahkan buku-buku falsafat orang-orang Yunani. Yang mereka itu mengedepankan falsafah dalam beragama. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya mulailah banyak kerancuan, penyimpangan, ya, bahkan kadang menolak dalil khususnya yang terkait dengan keyakinan dengan alasan bertentangan dengan akal.
Ya, padahal akal itu juga punya kelemahan. Kelemahan yang paling pokok dari akal itu karena tidak ada standarnya. Tidak ada standar. Artinya anggaplah akal itu sebagai standar untuk menilai kebenaran dan kebaikan. Sekarang akalnya siapa yang dijadikan standar? Akalnya Razi, akalnya Al-Juwaini atau akalnya yang lain-lain. Tidak ada standarnya. Makanya berubah-ubah. Kalau menurut akal si fulan, ini bagus. Kalau menurut akal si fulan, ini tidak bagus. Bisa saja akal pada saat ini bagus, 5 tahun ke depan tidak bagus. Jadi itu paling lemahnya di situ akal. Akal siapa yang jadi standar? Kalau wahyu kan memang standar. Ya, wahyu datanya dari Allah melalui Jibril atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu standarnya. Dan itu standar yang valid. Artinya bisa terjaga karena Allah memang menjaganya sehingga tidak mudah untuk berganti-ganti dan berubah-ubah. Zaman boleh berubah, manusia boleh berubah, tapi kalamullah tidak pernah berubah. Sunnah Nabi tidak pernah berubah. Nah, ya jadi yang lebih berbahaya lagi kalau seseorang itu belum belajar tauhid yang benar, sunnah yang benar, kemudian belajar falsafat. Itu lebih berbahaya lagi. Tapi sebenarnya ada sisi berbahayanya orang yang sudah belajar. Jangan sampai nanti timbul banyak syubhat karena adanya falsafat. Ya, munculnya orang-orang seperti sekarang, orang-orang aklaniyun atau orang-orang liberalisme atau bentuknya ya macam-macam, tapi intinya semuanya kembali kepada mereka mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Dan seandainya akal itu yang benar, maka iblis adalah orang yang paling selamat. Karena dia menentang untuk bersujud dengan dalil akal. Kan begitu. Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam. Allah menyuruh wahyu atau bukan? Wahyu. Dalil Allah yang perintah. Tapi apa jawabannya iblis? Dia menggunakan akal. Apakah saya harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api? Jadi kalau lihat nenek moyang, orang yang menggunakan akal itu, ya, kalau mau belajar sejarah, ternyata orang yang menggunakan akal itulah orang yang paling celaka. Ya kan, sebelum ada makhluk manusia semuanya, cuma ada Adam dan iblis. Karena dia menentang untuk bersujud dengan menggunakan akalnya, akhirnya dia menjadi orang makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat dan menjadi sebab dia dihukumi kekal di dalam neraka. Ya kan? Dia menolak dengan akal. Jadi nenek moyangnya aklani itu adalah iblis. Walaupun kalau ditanya pasti tidak mau. Tapi sejarahnya begitu. Ya walaupun sebenarnya akalnya itu lemah.
Jadi semua akal itu kalau melawan wahyu pasti lemah. Pasti lemah. Ya cuma kadang kita belum paham kelemahannya, belum sampai tahu kelemahannya, tapi asalnya lemah. Nah, misalnya kita telah sedikit ketika Iblis mengatakan saya lebih mulia daripada Adam. Karena saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari apa? Tanah. Apa dalilnya dia merasa lebih mulia? Itu kan persangkaan dia saja. Persangkaan dia. Karena dia dari api menyangka dia lebih mulia daripada Adam. Padahal kenyataannya tidak. Ketika Allah suruh bersujud, berarti Adam lebih mulia atau tidak? Ya pasti lebih mulia karena disuruh bersujud. Berarti ini yang disujudi lebih mulia daripada yang disuruh bersujud. Tapi akalnya, subjektivitasnya sangat besar. Dia menyangka dari api lebih mulia. Pada kenyataannya enggak. Yang kedua misalnya, api itu sifatnya apa? Merusak, membakar. Tanah tidak pernah merusak. Orang yang rusak. Tanah tidak pernah merusak. Kenapa tanah rusak? Karena orang yang rusak. Tapi api asalnya bisa membuat kerusakan. Tapi tanah enggak. Api yang ketiga, api itu panas. Tanah panas atau tidak? Tanah itu aman, tenang, nyaman. Makanya orang yang suka marah, Nabi mengatakan la taghdab, karena selalu muncul panas. Makanya iblis selalu menyuruh kita supaya marah. Karena dia asalnya marah disuruh bersujud. Makanya orang-orang yang suka menggunakan akalnya itu suka marah. Kalau dibawakan dalil marah. Coba kalau tidak percaya. Suka marah. Tapi orang yang berdalil tidak suka marah. Walaupun dihina, direndahkan, dianggap orang-orang yang terbelakang, karena mengikuti dalil tidak pernah marah. Karena dalil itu menenangkan. Ya. Jadi tanah seperti itu sifatnya. Tanah dibutuhkan setiap saat. Api dibutuhkan dalam waktu tertentu saja. Ya kan? Kapan dibutuhkan api? Kalau mau masak. Tapi tanah, mau tidur, mau beol, mau apa saja aktivitasnya, kita butuh di atas tanah. Berarti mana yang lebih mulia? Ya terlalu banyak kalau mau dibahas. Tapi yang jelas, ya asalnya begitu. Makanya akal itu kalau mau baik, mau beragama yang baik, akal harus tunduk kepada syariat. Bukan dibalik. Ya makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengarang kitab Dar'ut Ta'arud Bainal An-Naqli wal Aql. Ya. Bahwa sesungguhnya kalau orang pelajari dengan baik, dengan adil, tidak pernah bertentangan akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Itu tidak pernah. Kalaupun ada yang bertentangan, akal kita yang belum sampai.
akal kita yang belum sampai. Kenapa tidak pernah bertentangan? Ya, karena dalil yang sahih datangnya dari Allah Azza wa Jal. Akal siapa yang ciptakan? Allah. Cuma orang yang menggunakan akalnya yang tidak pada tempatnya yang menganggap bertentangan. Padahal sebenarnya ya tidak bertentangan. Nah, saya kira itu ya. Satu. Allahu a'lam. Apakah akal tidak bisa dijadikan dalil syariat secara mutlak? Dan apa batasan akal? Nah, ya sesungguhnya manusia itu di antara kelebihannya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain diberikan akal. Ya, makanya dikatakan manusia itu makhluk yang berakal. Binatang makhluk yang tidak berakal. Ya, makanya manusia diberi oleh Allah kemampuan dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, bertambahnya ilmu, maka bertambah pula akalnya. Ya, bertambah akalnya. Makanya manusia itu dinilai dengan akalnya. Oh, ini anak berakal. Makanya biasa sebagian guru ketika mengajar melihat santri-santrinya, oh ini anak yang cerdas. Dari mana dihitung cerdas? Dari akalnya. Bodoh ya. Karena akalnya yang pendek. Tidak bisa menjangkau pelajaran kalau ditambah, kalau ini begini, enggak. Akalnya enggak sampai. Makanya dibilang cerdas itu karena akal. Ya. Tetapi kecerdasan dengan akal itu tidak mampu menjangkau semua hal, terbatas. Ya, sangat terbatas. Makanya Allah menurunkan syariat. Ya, akal tidak mungkin menjangkau kejadian yang sudah lalu. Bahkan kejadian yang terjadi kadang akal tidak jangkau. Nanti berlangsung beberapa waktu kemudian diteliti baru ditahu, oh ternyata ini kejadiannya begini. Apalagi kejadian yang akan datang. Akal tidak mampu menjangkau. Jadi orang mengembangkan akalnya itu supaya bisa memahami dalil syariat lebih bagus. Makanya ulama itu semuanya orang-orang yang akalnya cerdas. Walaupun bertingkat-tingkat juga kecerdasannya. Tidak bisa jadi ulama kalau tidak cerdas. Tidak bisa. Cerdas-cerdas. Tetapi mereka kecerdasannya dipakai untuk memahami dalil-dalil syariat. Makanya semakin cerdas, semakin paham dalil-dalil syariat. Makanya Nabi SAW mengatakan, Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamilu fikhin ila man huwa afqahu minhu. Jadi Nabi mendoakan orang yang suka mendengar hadisnya. Kemudian dia gunakan akalnya untuk memahami. Tetapi ya begitulah sebagian manusia berbeda-beda. Ada orang yang bawa hadis hadasana begini-begini disampaikan kepada orang lain yang mendengar ini lebih paham daripada yang menyampaikan. Apanya yang berbeda? Akalnya.
Jadi tidak selalu mesti yang menyampaikan itu nanti lebih pintar daripada yang mendengar. Yang mendengar kalau berkembang akalnya bisa lebih pintar daripada yang menyampaikan. Makanya ada murid dengan berkembangnya akalnya nanti bisa lebih pintar daripada gurunya. Dan itu lebih bagus. Kalau murid selalu lebih bodoh daripada gurunya, ya nanti ilmu ini hilang. Gurunya dia tahu sekian, muridnya tinggal sekian, muridnya tinggal sekian. Tapi karena Allah menjaga agama ini, ada selalu orang-orang yang Allah kehendaki, ya akalnya berkembang. Sehingga agama ini terjaga. Iya, jadi kesimpulannya ya, akal itu dipakai untuk memahami syariat. Bukan mengakali syariat. Tapi memahami syariat. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa menggunakan akalnya dalam memahami syariat. Bahkan dalam urusan dunia pun, orang yang berakal itu lebih untung daripada yang kurang akalnya. Coba lihat orang yang paling kaya. Paling berakal kan? Ada orang sama-sama dagangannya. Tapi hasil dagangannya berbeda. Apanya yang berbeda? Akalnya yang berbeda. Kalau saya jual di tempat ini laku sekian. Kalau di tempat sana lebih laku, lebih mahal. Nah, saya jual di sana. Apa yang bermain? Ya akal. Jadi yang lebih berakal lebih beruntung. Makanya orang-orang yang kadang di sekolah tidak pintar, tapi berdagang jalan akalnya. Makanya dia lebih kaya. Ada orang di sekolah pintar matematika, pintar fisika, tapi ketika berdagang buntu akalnya. Iya kan? Disuruh berdagang, saya tidak bisa menawar. Karena saya bisanya berpikir. Berpikir menghitung ini. Tapi kalau menghitung uang, menawarkan barang, ada. Mati kutu dia. Ya kan begitu. Makanya biasanya orang-orang yang kuliah di ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau yang semacamnya, rata-rata dia yang jadi bos. Yang pintar-pintar daripada dia secara akal, seperti insinyur, dokter, itu jadi anak buahnya. Iya kan? Kerja, gambar ini gedung. Yang gambar, gajimu sekian. Tapi yang punya gedung, dia. Padahal di sekolah lebih pintar kan? Karena pintar akalnya berbeda. Pintar akalnya berbeda. Kadang juga dalam ilmu syariat, ilmu dakwah begitu. Ada orang yang hafalannya bagus, cerdas. Ada yang biasa-biasa saja. Tapi di lapangan, di masyarakat, yang biasa-biasa saja, lebih banyak muridnya, lebih banyak dakwanya daripada yang lebih pintar, yang lebih banyak hafalannya, kan begitu. Sebagian kenyataannya seperti itu. Karena yang tadinya dianggap biasa-biasa di majelis, kalau bergaul di masyarakat luar biasa dia. Tapi yang luar biasa di majelis, di masyarakat biasa-biasa saja. Bahkan biasa malas bicara sama orang karena terlalu pintar. Ya jadi semuanya beda-beda. Ya beda-beda. Rezekinya beda-beda.
Ya makanya ya kesimpulannya tadi ya kita ini belajar ilmu umum atau ilmu agama supaya akal berkembang. Makanya kita selalu disuruh belajar. Minimal murojaah. Supaya akal itu tidak beku. Karena kalau selalu berpikir kan tidak beku. Tapi kalau diam, tidak ngapa-ngapain, ya beku. Tidak berkembang. Bahkan bisa hilang. Ya makanya cara menjaga ilmu itu yang paling efektif adalah belajar dan mengajar. Ya, belajar dan mengajar. Ya makanya kalian yang dipilih oleh Allah untuk belajar itu nikmat yang luar biasa. Wajib untuk disyukuri ya, supaya Allah tambah nikmat itu. Dan ya supaya akal itu digunakan untuk selamat. Ya. Selamat. Bukan supaya hancur, tapi untuk selamat. Nah, saya kira cukup ya Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.